kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sobat budaya, gimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita di program acara Apresiasi Budaya Lokal, kita akan membahas ini terkait dengan Sastra Makassar menolak bungkam di era milenial. Bagaimana pembahasan kita untuk hari ini? Di studio sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Kabid SD Disdik Goa, Koordinator Pembina PPBDI Kabupaten Goa. Ada Ibu Dr. Haja Ulfa Tenri Batari MPD. Langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, dan tentunya sahabat budaya, kita juga undang partisipasi pendengar kita, sahabat budaya yang ingin menanggapi pembahasan kita. Ini terkait dengan
topik kita sekali lagi yaitu Sastra Makassar menolak bungkam di era milenial. Oke. Nah, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita tahu bahwa Sastra Makassar seringkali disebut sebagai cermin zaman. Jika kita menilik kondisi sastra Indonesia saat ini, kita akan melihat sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Seperti apa sastra Makassar saat ini? Sekali lagi kita bersama dengan narasumber kita yang akan membahas pembahasan kita untuk hari ini. Baik, langsung saja dengan Ibu Doktor ya. Oke, Ibu Doktor, apa yang dimaksud dengan sastra secara luas dan terdiri dari apa saja sastra Makassar itu, Bu Doktor? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Mengawali perbincangan kita malam hari ini, boleh nggak saya pantun? Boleh, boleh sekali. Biar lebih cair lagi suasananya kita. Oke, baik. Tapi pantunnya pakai bahasa Makassar Nggak boleh? apa-apa, Ji. Iya. Siap, baik. Bosi bangi nakalak langang, Mantap. nakalimbuki sasang pak rasanganga. Kuminasai ngaseng ki salewangang. Mantap. Adere ampilangeri ri ane patempoanga. Asik. Satu lagi. Apa lagi nih, Bu Doktor? Riparanta tahu kisi bajiki. Kipake sipaka tahu. Cakep. Ane kamania ka ambuntuliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi artinya itu apa ini, Bu Dokter, artinya? Jadi memang kita sambutan awal bahwa melihat dari pantun ini kan malam ini hujannya deras banget ya. Iya, benar sekali. Iya, tapi dengan hujan yang deras tidak kemudian meruntuhkan semangat kita untuk hadir di tempat ini dan memberikan sedikit aspirasi, sedikit motivasi kepada teman-teman bahwa hari ini Sastra Makassar menolak bungkam di era milenial seperti itu. Luar biasa. Oke, kalau gitu Bu Dokter silahkan nih. Ya, makasih Mbak. Jadi berbicara tentang sastra, maka ini bukan hanya untuk kami di khususnya di instansi pendidikan, tetapi juga ada komunitas-komunitas yang memang peduli dengan sastra, khususnya sastra Makassar kita yang menjadi identitas jati diri kita di Sulawesi Selatan, khususnya kalau kami di Kabupaten Goa. Secara luas memang kita melihat bahwa sastra itu adalah ekspresi seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, itu mencerminkan pengalaman manusia, pemikirannya, emosinya dan imajinasi itu dalam bentuk tulisan atau lisan. Jadi ada sastra lisan dan ada sastra tulisan. Namun di dalamnya memang kita harus melihat bahwa sastra tidak hanya sekadar sebagai bentuk ekspresi seni, tetapi memang memiliki nilai estetika yang sering mengandung pesan moral, sosial atau budaya, di mana itu bisa juga dilihat dari keindahannya, bisa pula dilihat dari pengalaman hidupnya, bisa juga dilihat dari pesan moral apa yang ingin dibangun oleh sastra itu, seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sastra Makassar menolak bungkam? Menolak bungkam di era milenial. Jadi sebenarnya sebuah ungkapan itu bagian dari motivasi sebenarnya, dan bisa menginspirasi beberapa orang atau orang banyak di luar sana bahwa memang itu adalah bagian dari upaya kita, upaya untuk melakukan atau memastikan bahwa sastra Makassar itu tetap relevan, dikenal, kemudian dipelajari dan diapresiasi oleh generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan dominasi budaya populer saat ini. Nah, sehingga ini juga mencerminkan seperti apa semangat untuk melawan kecenderungan sastra daerah itu yang mungkin terpinggirkan atau dilupakan. Ini bagian dari sikap bahasa kita kepada anak-anak remaja Makassar, kemudian bahwa dengan sastra Makassar ini kita punya rasa bangga untuk menggunakan bahasa daerah Makassar kita, dan kita juga ada sedikit kekhawatiran sih bahwa terjadi pergeseran bahasa, sebab bahasa itu jika tidak digunakan, tidak ada penuturnya, maka itu akan mudah punah gitu. Benar ya. Apalagi kita lihat nih sekarang ini, nggak tahu kenapa ini anak-anak remaja gitu tidak mau atau gengsi mungkin ya untuk menggunakan yang namanya bahasa Makassar. Paling itu dia gunakan
bahasa Korea. Nggak apa-apa Ji kalau mungkin kita mau kuasai bahasa Korea, tapi kan lupa dengan bahasa Makassar tak, apalagi kalau kita tinggal di daerah Makassar. Iya. Jadi memang, atau ada kegengsian mungkin ya Bu Dokter? Bukan gengsi sih sebenarnya, lebih ke positif bahwa karena mungkin lawan tuturnya kurang gitu. Jadi lawan tuturnya. Mungkin anak-anak hari ini mau berbicara bahasa Makassar, tapi teman-temannya kenapa pakai bahasa Makassar? Apa itu seperti itu? Sehingga mungkin merasa bahwa saya tidak direspon. Tapi hari ini saya melihat ada pergeseran itu, dan anak-anak muda zaman sekarang lebih senang menggunakan bahasa daerah Makassarnya, dan lebih bangga saya lihat karena banyaknya kelong dari lagu-lagu Makassar yang mereka gunakan hari ini. Kecenderungan itu saya lihat lebih ke arah positif gitu. Oh, jadi kita lihat dari arah positifnya saja gitu ya. Iya, oke, siap lah. Nah, ini bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Goa memandang urgensi pelestarian sastra Makassar seperti lontara, kelong, atau doangang di tengah gempuran budaya populer milenial saat ini, Bu Dokter? Terima kasih Mbak. Jadi memang kami di Dinas Pendidikan terkait dengan kurikulum yang dipelajari di satuan pendidikan itu kami merujuk pada revitalisasi bahasa daerah di Merdeka Belajar di episode ke-17. Pada saat adanya revitalisasi itu memang khusus kami di Kabupaten Goa, sastra Makassar itu dipandang sangat penting karena merupakan identitas budaya lokal kita dan syarat akan makna. Nah, sastra lisan seperti lontara, kelong, doangang itu adalah bagian dari tradisi yang harus dilindungi dan dipromosikan. Pelestarian ini tidak lepas dari pelestarian bahasa karena keduanya saling terkait, jadi antara sastra dengan bahasa itu. Sehingga kami di Kabupaten Goa, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Goa sangat mensupport kami dalam melakukan pelestarian sastra Makassar dengan adanya Perda, kemudian adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan. Kami di Kabupaten Goa setiap hari Jumat wajib menggunakan bahasa daerah Makassar. Iya. Khususnya di satuan pendidikan. Iya, kayaknya ada penelpon nih, Bu Dokter. Kita terima telepon dulu nih kalau bisa. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Liwang di Baru. Oh, Deng Liwang tawa di Nuri Baru. Apa nih yang mau kita tanyakan sama narasumber untuk malam hari ini, Deng Liwang? Iya, ini masalah masyarakat aja baru bukan. Ini anak sekarang ini ibu dokter ini. Siap. Saya rasa tidak memperhatikan bahasa Makassar. Karena saya pada praktek waktu saya sekolah itu saya pelajari itu lontara. Bahasa Makassar. Tapi itu kalau misalnya penulisannya bahasa Makassar itu sangat susah, beda. Beda banget. Kalau misalnya tuh banyak tingginya dari tulis. Lain, misalnya tuh lain ini lah contohnya. Mengandre itu misalnya kalau ditulis di bahasa Indonesia lagi bahasa Indonesia lagi bahasa Makassar. Itu bagaimana ke depannya bisa bisa terhadap bahasa Makassar, apalagi di sekolah. Jadi mudah-mudahan ini bisa berbahasa aja, mempedulikan bahasa Makassar. Tunggu dulu, pelan-pelan Ki, apa kita bilang ini, Deng Liwang? Nggak mengerti Ki. Harus memperhatikan bahasa Makassar sendiri. Kenapa? Harus memperhatikan bahasa Makassar, jangan dihilangkan bahasa Makassar. Oh, harus tetap dilestarikan bahasa Makassar. Harus dilestarikan bahasa Makassar, apalagi ini di Purkupa. Iya. Kemudian juga bahasa Makassar. Contohnya kalau jantung hari ini ada juga acara Makassar, nama Makassar. Oh iya, misalkan salah satu program acaranya RRI Makassar, coba-coba nama Makassar itu harus tetap ada. Nah gini juga anak zaman sekarang, jadi banyak juga tidak melestarikan bahasa Makassar. Oh, anak-anak zaman sekarang? Iya. Oh iya, oke. Sip lah. Karena
terpengaruh dengan HP. Gara-gara HP di. Iya, gara-gara HP. Oh, Kamanjo. Kalau tadi dia bilang bahasa Makassar, dia bilang apa itu bahasa Makassar? Iya. Apa sih itu? Itu ya, susah kasih keluar. Apa Susah. Karena tidak diperhatikan. Oh iya. Tidak pernah pelajari. Jadi itu bagaimana ke depan Ibu bilang. Oke, baik. Harus juga bisa. Oke, baik Deng Liwang, terima kasih ya. Iya. Setelah kenal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Liwang Dinuri. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya ini. Katanya harus dilestarikan yang namanya bahasa Makassar. Apalagi ada salah satu program acara di Pro 4 Makassar itu coba-cobain nama Makassar, katanya harus tetap ada. Iya. Nah, ini melihat katanya anak-anak zaman sekarang, menurut Deng Liwang, ini tidak ada kurang yang menggunakan namanya bahasa Makassar. Bahkan dia tidak tahu artinya dari bahasa tersebut, bahasa Makassar tersebut biasanya. Nah, yang dia lihat, bagaimana menurut Tak ini? Iya, Kak Dewi, memang ini masalah kita bersama. Iya. Nah, kalau kita di pendidikan sebenarnya di bangku sekolah atau di satuan pendidikan itu ada namanya muatan lokal khusus untuk bahasa daerah Makassar. Itu memang diajarkan, dibelajarkan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah peran bahasa ibu di rumah. Karena bahasa ibu kita itu kan bahasa daerah Makassar. Nah, itu kalau misalkan anak sering digunakan bahasa Makassar di rumah, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Deng Liwang, bahwa kadang-kadang penulisannya itu tidak sama dengan pengucapannya. Nah, itu dia. Karena memang kita di Lontara Makassar dengan 23 aksara itu tidak ada huruf mati. Jadi secara filosofi bahwa memang kita orang Sulawesi Selatan, khususnya orang Makassar itu tidak mengenal istilah mati gitu. Iya dia begitu Bu Dokter. Heran tuh nggak juga saya jujur waktu zaman sekolah itu susah sekali untuk belajar yang namanya bahasa daerah. Sekarang pun ini kayak saya masih bingung gitu lah. Ini apakah pakai huruf mati kok tidak ada ininya, huruf ininya, bingung tuh nggak, tapi ya lambat laun saya coba mempelajari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Oke, sip lah. Oke Bu Dokter, kita lanjut lagi ya. Nah, sejauh mana sastra Makassar telah diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, baik tingkat SD di Kabupaten Goa? Jadi memang kalau kami di satuan pendidikan itu selain adanya surat edaran khusus untuk muatan lokal bahasa daerah Makassar dan penggunaan bahasa Makassar di hari Jumat, kita memang ada 2 jam pelajaran khusus untuk muatan lokal. Nah, sehingga kalau kita melihat sejauh mana sastra Makassar terintegrasi dalam kurikulum, itu kami sedang mendesain karena kami biasanya tiap tahun ikut lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Nah, kemudian itu kita alhamdulillah bisa tembus ke nasional, anak-anak kami tembus ke nasional. Setelah kita lihat animo itu, rupanya memang hanya karena tidak diberi kesempatan aja teman-teman dan anak-anak kita. Orang tua juga sangat saya lihat responnya positif, mendampingi anaknya, melatih anaknya sampai dengan bisa dapat juara. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi Deng Liwang, bahwa memang itu dimulai dari usia dini. Kalau mereka sudah minimal kenal bahasa, Mbak Dewi, jadi ketika dibahasakan bahasa daerah Makassar, dia sudah tahu itu bahasa daerah Makassar. Meskipun banyak anak saat ini tidak bisa mengucapkan bahasa daerah Makassar, tapi mengerti artinya. Kalau mamanya marah-marah kan biasa kadang-kadang pakai bahasa Makassar baru lancar itu bicaranya. Akhirnya anaknya tahu tapi tidak bisa mengucapkannya. Setidaknya mengerti arti dari ucapan yang dari orang tuanya gitu ya. Tapi gimana misalnya orang tua aku kalau marah nggak pakai bahasa Makassar. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu Dokter ya. Meskipun di sekolah itu sebenarnya sudah diramu 2 jam pelajaran di 1 pekan itu. Jadi memang ada khusus pembelajaran bahasa daerah Makassar. Kalau kami di Kabupaten Goa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Oke, sip lah. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi
Dinas Pendidikan Kabupaten Goa dalam memperkenalkan aksara lontara dan karya sastra klasik Makassar kepada generasi yang lebih akrab dengan gadget? Nah, ini dia persoalan. Memang tantangan terbesar kami dalam menghadapi generasi milenial yang kecanduan gadget ini sudah terbiasa dengan mengandalkan handphonenya gitu kan. Maka kami mencoba untuk meramu model pembelajaran dan sastra itu, belajar membaca Lontara Makassar itu melalui media pembelajaran yang di dalamnya sama dengan media pembelajaran lain, tapi muatannya adalah bahasa daerah Makassar, mengenal huruf misalnya ka gangapa bamata dana yara lawasa aha itu dikenalkan dengan ka, misalnya ka, kau, seperti apa gitu, sesederhana itu, dan itu dibantu dengan pengucapan. Jadi meskipun mereka dengan gadgetnya itu bisa masuk ke situ, jadi di handphonenya juga mereka bisa lihat YouTube terkait dengan bahasa Makassar itu. Jadi kami sedang merancang untuk membuat lebih banyak lagi literasi untuk sastra Makassar supaya mereka tidak bosan dengan jenis sajian-sajian yang sudah ada itu. Seperti itu, Mbak Dewi. Oke. Adakah program khusus nih atau inovasi metode pembelajaran, misalnya penggunaan aplikasi atau media sosial yang didorong oleh dinas untuk membuat sastra Makassar terasa keren bagi siswa milenial? Ya, baru-baru ini kami melaksanakan lomba sastra anak. Yang pesertanya itu mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD, khusus di SD. Terus kemudian untuk yang siswa kita di SMP itu mengikuti lomba pidato, kemudian apa sih namanya yang lucu-lucuan itu, stand up comedy, tapi pakai bahasa Makassar. Terus, keren. Terus puisi tidak dibilang lagi karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan itu saya melihat bahwa anak kelas 1 ketika kita lombanya itu kan lebih sederhana, jadi lomba menulis lontara dan mereka bisa. Kemudian di kelas 2 lomba membaca lontara, mereka bisa. Artinya apa? Ini hanya butuh dilatihkan saja. Jadi kami di Dinas Pendidikan yang terutama sih sebenarnya konsistensi dan komitmen dengan program yang sudah dibangun. Apalagi kalau misalnya ada program tahunan, ada program semesteran, dan kami biasanya untuk memeriahkan hari jadi Goa, biasanya sebelumnya itu kami lakukan buat lomba-lomba sastra terkait dengan Makassar, sastra Makassar. Keren ternyata ya. Nah, Bu Dokter, bagaimana kesiapan dan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Goa dalam mengajarkan nilai-nilai filosofis di balik sastra Makassar, bukan sekedar cara membaca dan menulisnya? Ya, jadi memang ini juga tantangan tersendiri bagi kami di Dinas Pendidikan, sebab kesiapan tenaga pendidik di Kabupaten Goa dalam mengajarkan nilai-nilai filosofis itu kami harus melakukan peningkatan kompetensi. Jadi pelatihan literasi kelong-kelong misalnya, pelatihan literasi terkait bagaimana doangan, terkait dengan bagaimana membuat cerita rakyat atau cerita pendek tapi dari bahasa Makassar, dan terkait dengan misalnya sama dengan anggaplah misalnya mereka menulis tentang Sungai Jenek Berang. Kenapa disebut Jenek Berang? Itu kan ada ceritanya. Nah, itu dalam menuliskan itu tidak hanya sekadar menulis, kemampuan menulis saja, tapi dia harus melakukan interview dengan orang-orang terdahulu, nenek-nenek kita di rumah yang nenek, bisakah kita ceritakan kayak itu kenapa itu disebut Jenek Berang? Dari situlah pendidik kami itu, tenaga kependidikan kami itu mencoba untuk menuliskan dan meramu gitu. Sama juga dengan cerita Pundarek-darek misalnya, nenek-nenek kita kan sebelum tidur dulu kita diceritakan tentang itu. Nah, kemudian jenis-jenis cerita lainnya yang kadang-kadang itu kita bawa tidur, sampai ke bawah mimpi kan biasanya dari cerita-cerita itu. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ditanyakan sebenarnya cerita itu siapa sih yang pertama menceritakan itu? Kalau kita lihat memang nenek-nenek kita dahulu itu menceritakan itu karena ada pesan moral yang ingin disampaikan di dalamnya. Mungkin dia meramu, mengimprovisasi, membuat cerita itu menjadi lebih garang atau lebih seperti apa, tergantung dari bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada si anaknya, seperti itu. Namun Bu Dokter, bagaimana
peran perpustakaan sekolah dalam menyediakan referensi sastra Makassar yang relevan dengan minat generasi muda. Jadi memang sangat sedikitnya literasi tertulis itu terkait dengan bahasa Makassar. Sampai dengan detik ini kami masih merujuk pada referensi bukunya Prof. Dr. Kembang Daeng. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang mencoba untuk membuat buku terkait dengan bahan ajar, dan itu di perpustakaan memang masih minim sih. Tapi kami mencoba untuk membuat tulisan-tulisan populer terkait dengan sastra Makassar dan bahasa daerah Makassar untuk menjadi referensi bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam membantu kami untuk melestarikan bahasa daerah itu, Mbak Dewi. Oke, baik. Bu Dokter, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Bu Dokter ya. Baik. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua. Maaf Bu, sedang ramai sekali. Tenang ya Ibu, rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat. Semoga segera terwujud ya Dok. Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup. Tahukah kamu, kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gadjah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di program acara apresiasi budaya dan lokal, dan tentunya kita masih membahas ini terkait dengan sastra Makassar menolak bungkam di era milenial. Iya, Bu Dokter, kita lanjut lagi ya. Oke, Bu Dokter, kali ini bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan para budayawan atau komunitas sastra lokal dalam menjaga agar sastra Makassar tetap hidup dan tidak bungkam? Ya, baik Mbak Dewi, jadi memang kerjasama dengan budayawan dan komunitas sastra lokal itu sangat penting bagi kami untuk menjaga sastra Makassar itu tetap hidup. Nah, sehingga meskipun sebenarnya lebih spesifik untuk dalam bentuk kerjasama itu tidak secara literat, tapi kita lakukan kerjasama dengan teman-teman budayawan itu, kita lakukan bedah buku misalnya, kemudian kita melakukan pertemuan-pertemuan khusus, dan selain teman-teman budayawan, memang kita juga ada pemerhati sastra Makassar, itu juga kita lakukan join us, dan kalau di pemerintah daerah sendiri sih sebenarnya kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK yang kadang-kadang melakukan lomba dongeng bagi anak-anak tapi pakai bahasa Makassar, atau mungkin lomba dalam bentuk sayembara penulisan dongeng anak itu dalam bahasa Makassar seperti itu. Jadi memang sudah ada memang agenda-agendanya, program event-eventnya apa aja yang dilakukan seperti itu ya. Oke, Bu Dokter, apakah ada agenda rutin seperti festival atau lomba sastra, misalkan ya kelong, pidato bahasa Makassar dan lain-lain yang bertujuan untuk menjaring bakat muda di bidang sastra daerah? Iya, memang setiap tahun kita ada festival tunas bahasa ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa itu. Kemudian tiap tahun juga kita ada lomba sastra anak, dan kita juga ada program dari Dinas Pariwisata, Budaya dan Pariwisata itu terkait dengan mendongeng bahasa daerah di Museum Bala Lompoa. Jadi mereka sambil bercerita tentang dongeng itu, mereka juga ditempatkan di Museum Bala Lompoa biar mereka punya cara bercerita itu lebih dapat auranya seperti itu. Dan ini juga kami ada FL2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra, itu juga kita masukkan ke situ untuk sastra Makassar. Dan ini menjadi platform bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas seni dan sastranya. Juga ada festival kelong sih sebenarnya, cuman ada juga. Jadi lomba menyanyi pakai bahasa Makassar itu juga kita lakukan. Jadi lomba menyanyi, lomba baca puisi, kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi ada pidato bahasa Makassar. Anak kami begitu mahir ya menggunakan bahasa daerah Makassar. Kadang-kadang kami juga kaget-kaget sendiri. Hanya sekadar informasi Mbak Dewi. Kami itu di Kabupaten Goa menggunakan dialeknya ada 3. Ada 3. Iya, jadi dialek Lakiung untuk Sungguh Minasa dan sekitarnya, kemudian dialek Konjo untuk daerah Tombolok Pau sekitarnya, kemudian dialek Turatea untuk daerah Tompok Bulu. Jadi kami dekat dengan perbatasan Sinjai di batas Kabupaten Goa itu, kemudian di ujung juga ada berbatasan dengan Jeneponto, kemudian di dialek Lakiung itu juga di sekitar Sungguh Minasa juga itu kita berbatasan dengan Kota Makassar gitu. Jadi dialek itu kadang-kadang dalam satu komunitas kalau kita bertemu ada yang bawa dialek Lakiungnya, ada yang bawa dialek Konjonya, ada yang bawa dialek Turatea. Jadi
Anggaplah misalnya jatuh ya. Kalau di dialek Lakiong itu dikatakan matung. Matung. Iya. Tapi kalau di dialek Turatea beda lagi. Iya, tantang. Oh, tantang. Iya. Kalau tantang kita kan agak bersih tegang gitu kan. Iya, cocok. Iya. Terus Kalau di daerah Konjo, di dialek Konjo beda lagi gitu. Jadi memang kita perlu memahami bahwa dari ketika dia berbahasa daerah Makassar, dialek ini dialek Lakiong, dialek ini dialek Konjo, dialek ini dialek Turatea gitu. Iya, beda jadi, ternyata ya benar. Itu persoalan letak geografis sebenarnya. Jadi dataran tinggi kami itu ada 2, Tombolo Pao, Tinggi Moncong daerah Kemalino, Mbak Dewi. Kemudian Tompo Bulu, Biring Bulu itu dialeknya dialek Turatea. Iya. Tapi kalau di sekitaran Sungguh Minasa dan sekitarnya itu ya dialeknya dialek Lakiong seperti itu. Oke, sip lah. Nah ini nilai moral ya. Nilai moral atau karakter apa dari sastra Makassar yang menurut Ibu paling krusial untuk ditanamkan kepada anak muda Goa agar mereka memiliki identitas diri yang kuat? Iya. Jadi memang berbicara tentang nilai-nilai moral dan karakter, sebenarnya sastra Makassar yang paling syarat akan makna. Iya. Misalnya tabe, di mana kita memberikan penghargaan kepada orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih kecil atau adik kita gitu. Kemudian pembentukan karakter itu bisa kita lakukan dengan melakukan pembiasaan habituation gitu. Jadi kalau dicontohkan oleh orang tuanya, maka itu akan lebih cepat masuk menjadi pembiasaan itu dan menjadi terbentuklah karakter itu. Nah, hari ini kita berbicara tentang karakter anak. Kadang-kadang anak-anak itu khusus di satuan pendidikan ini ya Mbak Dewi, ada gurunya mereka tidak tahu tabe misalnya, dia lewat aja begitu kan. Kadang-kadang juga orang Makassar bilang mana jomalo nalapo maki gitu kan. Jadi kadang-kadang gurunya juga ditabrak gitu kan. Itu budaya tabe itu memang harus terus dilakukan, harus terus dibudidayakan dan harus terus dibiasakan. Makna tabe di situ adalah bukan hanya persoalan permisi, bukan hanya persoalan penghargaan dan penghormatan, tapi ada makna terdalam di dalam tabe itu, bahwa kemudian kita di Bugis Makassar itu khususnya di Sulawesi Selatan itu memang menjunjung tinggi nilai-nilai moral itu. Itu paling sederhananya seperti itu. Betul. Melihat nilai karakter yang harus diemban, nilai karakter kemandirian dan lain sebagainya itu juga bisa ditanamkan ketika memang di rumah itu sudah dilakukan pembiasaan. Jadi di sekolah bisa kita kemas anak itu, dibentuk karakternya sesuai dengan pembiasaan apa yang terjadi di rumahnya, seperti itu. Oke, siap. Bagaimana Ibu melihat ketersediaan buku cetak atau e-book sastra Makassar yang menarik secara visual bagi anak-anak zaman sekarang? Ini dia tantangan yang saya sampaikan tadi. Wah, memang ketersediaan buku cetak atau e-book sastra Makassar itu cukup menarik secara visual bagi anak-anak zaman sekarang, karena kita butuh sebuah inovasi untuk membuat buku cerita bergambar berbasis kearifan lokal itu dalam bentuk digitalisasi. Jadi animasi-animasinya, kemudian penggunaan bahasanya, penggunaan katanya, lengkap dengan arti-artinya, sehingga anak-anak ketika menonton itu atau membaca buku itu tidak merasa bosan, tapi makna yang terkandung dalam cerita itu bisa terungkap atau bisa dia pahami seperti itu. Dan selain itu juga sebenarnya ini agak sedikit bukan sulit sih sebenarnya, hanya butuh upaya lebih dalam melakukan atau menyusun e-book atau buku yang dicetak khususnya untuk sastra Makassar, bagaimana itu menjadi indah serta bagaimana menanamkan nilai-nilainya. Dan saat ini memang banyak buku-buku e-book itu yang semacam komik gitu ya Mbak Dewi, itu diminati oleh anak-anak kita, tapi kemudian kita mencoba untuk membuat rancang bangun bahwa komiknya itu dalam bahasa Makassar gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan insyaallah ke depan khususnya di tahun 2026 ini akan coba kita ramu seperti itu sebagai bentuk inovasi. Siap. Oke, Bu Dokter, seringkali anak milenial malu menggunakan bahasa daerah. Bagaimana Dinas Pendidikan mengampanyekan agar bahasa dan sastra Makassar ini tetap menjadi kebanggaan di lingkungan sekolah? Ya,
Memang saat ini kami di Dinas Pendidikan melakukan kampanye terkait dengan kebanggaan terhadap bahasa dan sastra Makassar di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah kami kerjasama dengan Universitas Hasanuddin itu mengadakan pengajaran bahasa Makassar bagi guru bahasa daerah di Kabupaten Goa. Jadi ada pertemuan yang dilakukan dan mereka beliau-beliau memberikan guru-guru besar kita itu memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan bahasa daerah Makassar. Itu juga kemarin dikemas di kegiatan Hari Guru. Kemudian memang kami perlu lakukan kampanye itu sebagai upaya dari pelestarian bahasa yang juga menjadi identitas bangsa. Yang dalam hal ini kami coba untuk melakukan festival budaya. Kemudian itu sebagai bagian dari bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan siswa terhadap bahasa dan budaya, seperti itu Mbak Dewi. Oke. Sejauh ini bagaimana Ibu Tenri menilai antusiasme siswa di Kabupaten Goa terhadap mata pelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan sastra Makassar? Wah, ini yang sedikit menggembirakan. Apa itu? Sebab antusiasme siswa di Kabupaten Goa terhadap sastra Makassar itu menunjukkan respon yang sangat positif dalam berbagai kegiatan. Faktanya ketika kami mengundang atau menyampaikan ada lomba sastra Makassar, khususnya sastra anak, itu orang tua membawa serta anaknya mendaftar. Bahkan kadang-kadang kami sudah cukup pesertanya, kita terima ini karena anakku kodong saya mau juga lihat ikut di lomba itu dan insya Allah bisa gitu. Siap Bu, kita kadang-kadang ya sudahlah kita terima saja karena melihat minat dan animo itu ya luar biasa ya. Benar Mbak Dewi. Iya. Wow, ternyata banyak juga peminatnya gitu ya. Ini terkait dengan yang namanya bahasa Makassar. Jadi jangan salah, bukan berarti orang tidak minat menggunakan bahasa Makassar. Betul. Tapi mungkin ya butuh yang namanya beberapa event-event yang diadakan gitu ya. Hanya butuh ruang. Gitu loh. Oke. Baik, sebagai closing statementnya nih, apa pesannya utama yang ingin Ibu Tenri sampaikan kepada generasi milenial dan Gen Z di Kabupaten Goa agar mereka tidak membiarkan warisan sastra leluhur ini bungkam ditelan zaman? Silakan. Ya, baik. Jadi memang untuk anak-anak milenial saat ini banggalah menggunakan bahasa daerah Makassar sebagai jati diri kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan bahasa daerah Makassar, maka kita bisa mengenali sejauh mana karakter dan kesukuan serta budaya kita, dan rasa bangga itu lahir dari kebiasaan dan rasa memiliki. Karena kalau kita tidak memiliki perasaan kita itu kadang-kadang abai dengan itu. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Seperti itu. Siaplah kalau begitu. Baik Bu Dokter, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya dan lokal. Semoga program acara ini atau informasi yang tadi udah disampaikan sama Bu Dokter ini sangat-sangat bermanfaat untuk para pendengar kita, terutama adik-adik kita yang saat ini mendengarkan program acara Pro 4 RRI Makassar. Tolong untuk juga para orang tua ya dengarkan. Ini sangat penting sekali namanya menggunakan bahasa Indonesia. Pelajari sastra Makassar gitu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Makassar gitu sahabat budaya. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Mbak Sukses Dewi. Selalu. Dan kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.